Hai anak kuat yang mampu bertahan meski tumbuh besar dalam keadaan keluarga yang tak utuh, yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang lengkap. Tak mengapa ya, meski tidak bisa seperti anak lain di luar sana, kita justru tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Di tengah tidak adanya topangan dalam hidup, kita sudah mampu bertahan sampai sejauh ini saja. Sudah luar biasa. Kita hebat. Meski kesedihan yang kita rasa sangat dalam, tapi kita harus bahagia ya. Percayalah, akan ada hari yang telah disiapkan Tuhan untuk kita mengecap bahagia setelah melewati hari-hari yang panjang penuh kesedihan. Sini peluk. Kita sama-sama berdoa agar hari itu segera datang. Amin. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Entah itu fisik maupun psikisnya. Gimana juga nih hari kalian hari ini? Semoga selalu menyenangkan ya. Kalau ada yang mau dibagi, sini mari cerita. Nggak apa-apa, hidup nggak harus selalu baik-baik aja kok. Oh iya, kita ketemu lagi nih di teman cerita. Hari ini kita cerita tentang broken home ya. Karena aku salah satu dari sekian banyak anak yang merasakan dampak dari bagaimana peliknya kehidupan rumah tangga ibu dan ayah. Di sini, mari kita sama-sama menguatkan. Karena aku juga belum benar-benar bisa sembuh dari trauma itu. Sampai sekarang pun, aku masih iri melihat potret keluarga yang harmonis di sosial media. Apalagi waktu lebaran tiba kayak tahun kemarin ini. Rasanya dada langsung nyes gitu, miris. Meskipun selalu aja berusaha nguat-nguatin diri sendiri, tapi tetap aja kan terasa sakitnya, gak bisa hilang sepenuhnya. Kita adalah anak yang kuat kan, anak yang dewasa meski belum waktunya untuk dewasa, tapi keadaan yang mengharuskan kita menjadi dewasa. Meski sering mengeluh karena hidup begitu berat, tapi buktinya kita masih bisa bertahan kan sampai sejauh ini. Sampai hari ini kita masih bisa bernafas dengan lega. Walaupun mungkin ada yang selalu menangis dalam diam hampir setiap malamnya. Tapi gak apa-apa. Kita kuat, kita hebat, dan kita tetap harus berusaha untuk selalu bahagia. Meskipun gak bisa dipungkiri sih, kita capek. Kita pasti lelah menghadapi semuanya sendiri. Belum lagi dengerin omongan orang tentang keluarga kita. Sakit. Aku pernah baca cerita tentang seorang anak yang sebenarnya udah lama merasa broken home, meski keluarganya masih bernaung di satu atap yang sama. Bahkan katanya dia sudah membenci ayahnya sejak dia masih kelas 3 sekolah dasar. Miris sih. Dia benci ayahnya pertama kali karena melihat ibunya dipukul dan dilempar cerek, sampai cerat untuk menuangkan airnya itu lepas dari cereknya.
yang menurut dia ketika saat itu masih kecil, masalahnya itu sepele. Cuman karena adiknya ingin minum, tapi nggak ada air minum yang dingin. Air minumnya masih panas karena baru dimasak. Dan adiknya nangis karena nggak ada air dingin itu. Tapi ternyata ayahnya terlalu temperamen, sampai-sampai harus berlaku kasar pada ibunya. Padahal menurut dia itu sangat sepele gitu loh. Kenapa harus sampai segitunya? Kian tahun rasa benci itu terus tumbuh. Karena ada aja pertengkaran yang terjadi di depan mata kepalanya. Rumah serasa jadi neraka. Kalau bagi orang, rumah adalah tempat pulang. Baginya, pulang ke rumah seperti masuk ke kobaran api. Panas, hawanya panas. Meskipun gak bisa dipungkiri juga, sesekali dia masih diskusi dan bercanda bersama sang ayah. Tapi, api kebencian itu masih menyala. Katanya sih, dia melakukan hari itu karena dia masih butuh tempat tinggal dan makan. Pada saat itu, dia masih kecil. Makanya, dia tetap bersikap selayaknya anak baik yang penurut. Dia bercerita, sejak dia kelas 2 SMP, dia menjadi tempat sampah emosi kedua orang tuanya. Ayahnya menumpahkan unek-uneknya padanya. Kemudian, menyalahkannya dengan menyatakan dia membela ibunya. Ibunya pun tak jauh beda, menumpahkan unek-uneknya padanya, lalu mengatakannya juga membela ayahnya. Dibilang ibunya, ya dia membela ayahnya lah gitu. Padahal perasaannya tak pernah diketahui orang tuanya. Hingga pernah terbesit dalam benaknya untuk bunuh diri. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dia dipaksa tumbuh dewasa oleh keadaan. Padahal sisi kekanak-kanaknya aja belum terpenuhi. Rasa ingin diperhatikan dan dimanjanya diabaikan. Hingga sekarang, ia yang harus menanggung. Tumbuh dewasa dengan kekosongan ketiga hal tersebut. Kasihan sekali. Bahkan, ketika dia memberanikan diri untuk mengambil keputusan besar dengan menyetujui keinginan ibunya untuk keluar dari rumah yang bukan tempat pulang itu, dia dibilang bukan anak lagi oleh ayahnya. Sakit, sangat hancur sekali. Meski ayahnya bukan sosok yang menjadi cinta pertamanya, tapi kan tetap saja sakit rasanya jika dibentak dengan kalimat, "Kau bukan anakku lagi sekarang." Katanya, sampai sekarang dia masih kuat berdiri. Dia masih tegar dan kokoh, meski mentalnya habis-habisan dibantai oleh keadaan. Dan juga orang-orang di sekitarnya yang dianggap sangat berarti. Tapi ternyata juga mampu menghancurkan mentalnya yang mati-matian dia perbaikin. Tapi gak apa-apa. Cuman terkadang dia cuma merasa terganggu sama omongan orang. Kenapa gak ke rumah ayahmu? Bersihkan rumahnya itu. Udah kayak rumah kosong, gak ada penghuninya aja. Ingin sekali rasanya dia berteriak. Gak sih, gak harus berteriak, tapi bilang sama orang yang ngomong itu, hatiku masih sakit loh, sangat sakit. Perkataan ayahku saja masih membekas sampai sekarang. Ditambah lagi, dia melupakan tugasnya untuk memberi nafkah padaku dan adikku yang juga seorang perempuan. Bisa gak sih kalian ngerti kenapa harus ditanya-tanya itu terus gitu? Tapi semua itu cuma bersarang di kepalanya. Gak ada suara yang keluar.
untuk menjawab perkataan orang tersebut. Karena dia sadar, seberapa kuat pun dia membela diri, dia tetap salah karena dia adalah anak. Tapi orang tak pernah tahu bagaimana perasaannya, bagaimana sakitnya, dan bagaimana hancurnya. Di akhir ceritanya, dia bilang, dia juga sebenarnya gak ingin mendendam dan gak mau jadi pendendam. Hanya saja hatinya masih sangat sakit. Dan itu butuh waktu yang lama untuk sembuh kan. Dia juga gak mau terus-terusan seperti itu kok. Pun, dia juga selalu meminta pada Tuhan agar hatinya dilembutkan dan dihilangkan dari rasa sakitnya. Dia juga mau menjalin hubungan baik dengan ayahnya. Meskipun ayahnya bukan bisa menjadi sosok yang dia banggakan, atau bukan bisa menjadi sosok yang menjadi panutannya untuk mencari pasangan kelak seperti anak-anak perempuan lain di luar sana. Tapi dia tetap ingin menjalin hubungan baik, biar bagaimanapun darah ayahnya lah yang mengalir dalam tubuhnya kan. Itu gak bisa dipungkiri. Itu menurut dia. Berdasarkan cerita yang aku baca, broken home bukan hanya tentang perpisahan orang tua. Ketika orang tua bersama tapi tidak harmonis, itu pun menyakiti anak. Terlebih jika orang tua kerap memperlihatkan pertengkaran di depan anaknya, itu bisa sangat merusak psikis. Entah orang tua sadari ataupun tidak. Tapi mau bagaimana lagi? Kita, anak yang sudah terlanjur tumbuh dan besar dalam keluarga yang broken, gak bisa mengulang waktu dan memilih untuk tumbuh dalam keluarga yang harmonis kan? Yang bisa kita lakukan adalah belajar. Belajar tentang parenting, belajar tentang ilmu berumah tangga. Agar anak-anak kita kelak dapat hidup di tengah keharmonisan keluarga, mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup, dan tidak lagi merasakan apa yang kita rasakan sebagai anak yang tumbuh dalam keluarga broken home. Lagi pula, kita kan gak bisa memilih siapa yang menjadi ayah dan ibu kita. Tapi kita masih bisa memilih siapa yang menjadi ayah dan ibu dari anak-anak kita kelak. Semoga kita, anak yang tumbuh dalam keluarga broken home, kelak mendapatkan pasangan yang mengerti dengan diri kita yang tak utuh. Diri kita yang memiliki banyak space yang kosong tentang keluarga. Pasangan yang mampu memberi bahagia yang tidak kita peroleh dari keluarga. Dan kita pun mampu saling membahagiakan, bukan malah semakin menghancurkan mental. Amin. Itu doa paling kuat, paling kencang diminta sama Tuhan sih. Karena yang paling diharapkan setelah keadaan kita yang benar-benar hancur ini adalah semoga anak-anak kita kelak gak merasakan apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita rasakan kemarin-kemarin. Cukup biar berhenti sampai di kita. Dan cukup biar kita gak ngerasakan mentalnya dibantai lagi habis-habisan kalau mendapatkan pasangan yang ternyata gak tepat untuk kita, gak mengerti diri kita, dan gak bisa membantu kita untuk pulih dari rasa sakit yang didapat dari keluarga yang broken itu gitu. Itu doa paling dikencengin, paling dikuatin.
Semoga kita bisa mendapatkannya ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang tumbuh dalam keluarga broken, peluk hangat dari aku. Kita anak kuat, kita anak hebat, kita anak yang luar biasa. Mari kita belajar menerima dan mengerti keadaan yang kita jalanin, biar kita nggak terjerumus ke dalam hal yang negatif, karena mental yang terus digerus oleh permasalahan keluarga. Mari kita patahkan stigma tentang anak broken home pasti nakal. Kita harus buktikan kita bisa tumbuh lebih baik, meskipun kita nggak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tua. Jangan lupa bahagia teman-teman. Jika belum bisa sekarang, yakinlah nanti pasti kita bisa merasakannya. Udah dulu ya cerita kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatannya. Jangan telat makan dan minum air putih yang cukup. Bye-bye. Sampai jumpa di teman cerita minggu depan.